kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Izin saya dan anggota saya untuk memperkenalkan diri. Baik, kita mulai. Perkenalkan, saya dan anggota saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan latar belakang. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi utama yang menjadi tujuan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keberadilan sosial. Namun, dalam era globalisasi yang penuh tantangan, implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami baik karena pengaruh budaya asing maupun lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara. Berbagai survei penelitian menunjukkan bahwa generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan bangsa karena ideologi yang seharusnya menjadi perekat persatuan dapat kehilangan relevansinya jika tidak dipahami dan diterapkan dengan baik. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain: 1. Apa konsep dan pengertian karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya ideologi tertutup dan ideologi terbuka. 2. Apakah Pancasila sebagai ideologi yang termasuk bersifat tertutup atau terbuka? Berikan argumen Anda. 3. Apa saja kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi Pancasila? 4. Adapun berbagai kasus yang terkait dengan teorisme yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. 5. Kasus apa saja yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. 6. Adapun berbagai kasus kesadaran pajak warga negara yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Adapun tujuan yang dapat diambil berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu: 1. Membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak kewajibannya. 2. Membangun kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. 3. Menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 4. Menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. 5. Menempatkan kesejahteraan rakyat. Saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yang dimana saya akan membahas di bab 2, yaitu pembahasan. Adapun pengertian dan karakteristik ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan atau norma-norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang nggak boleh diubah lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang udah dijadikan dan harus dipatuhi. Adapun karakteristik ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Nah, yang kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Adapun yang ketiga, bersifat totaliter, yang artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai ideologi yang bersifat tertutup dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi dapat dikategorikan sebagai ideologi terbuka, dikarenakan Pancasila sering memberikan ruang untuk perkembangan dan penafsiran yang sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, budaya, politik. Adapun beberapa argumen yang mendasari pandangan tersebut. Yang pertama, nilai-nilai universal yang dapat berkembang. Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, sosial, demokrasi, dan persatuan. Nah, yang kedua, fleksibilitas. Dalam penerapan Pancasila tidak secara kaku untuk menetapkan bentuk tertentu dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam hal demokrasi Indonesia dapat mengembangkan sistem. Baik, saya sebagai pemateri ketiga, berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang merugikan berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk nilai-nilai yang terkandung dampak dalam Pancasila. Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang mengancam eksistensi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan nilai kemanusiaan, sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Kasus meningkatkannya jumlah penggunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak menunjukkan kelemahannya penghormatan nilai kemanusiaan. Dampak penyalahgunaan narkoba sering memicu tindakan kriminal seperti pencuri dan kekerasan. 2. Merusak nilai persatuan, sila ketiga.
Persatuan Indonesia, kasus jaringan narkoba internasional memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur transit. Dampak, membuka peluang konflik sosial, ketenangan antar kelompok atau kerusakan moral masyarakat yang melemahkan kesatuan bangsa. 4. Menimbulkan keadilan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus diskriminasi dalam menegakkan hukum terhadap kasus narkoba. Ideologi Pancasila. Korupsi di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar yang dapat mengancam eksistensi ideologi Pancasila, terutama dalam hal penerapan nilai-nilai keadilan sosial, pemerintah yang bersih, serta kepercayaan publik terhadap negara dan institusi negara. Berikut ini adalah beberapa cara di mana kasus-kasus korupsi di Indonesia berhubungan dengan ancaman terhadap ideologi Pancasila. 1. Mengkhianati nilai keadilan sosial. 2. Merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah. 3. Mengancamnya demokrasi dan kesejahteraan negara. 4. Penyalahgunaan kekuasaan korupsi. 5. Penurunan etika dan moralitas bangsa. Beberapa contoh kasus korupsi besar yang mencuat di Indonesia, seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, penggandaan barang dan jasa pemerintah, serta korupsi sektor-sektor publik, menunjukkan betapa besarnya ancaman terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Kasus-kasus ini mengganggu proses pembangunannya yang berkelanjutan dan mengaruhi kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan ekonomi yang ada. Upaya penggulangan. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memberantas korupsi melalui transparansi, pendidikan anti korupsi, serta penguatan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penegasan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kunci untuk menjadi eksistensi dan relevansi ideologi Pancasila di tengah masyarakat. 6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga negara yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Mengapa kesadaran pajak penting bagi ideologi negara? Sumber penggandaan negara, pajak adalah uang punggung keuangan negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga pertahanan keamanan. 1. Refleksi nilai kebangsaan. 2. Keadilan sosial. 3. Kasus-kasus yang mengancam penghindaran pajak. 2. Penggelapan pajak. 3. Korupsi. 4. Kurangnya transparansi. Dampak negatif. 1. Saya akan presentasi ini, saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga tidak hanya sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita bersama, yakni negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memberikan arah jelas mengenai nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Demikian Pancasila juga sebagai ideologi negara yang berfungsi untuk memandu kehidupan bangsa Indonesia menuju tercapainya tujuan nasional yang lebih besar sebagai menjaga persatuan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya dan anggota saya meminta mohon nanti dialih ya, dipotong ya. Oke. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya dan anggota saya mohon maaf. Wabillahi